Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, apa kabar? Di sini kelompok 6 akan membawakan materi tentang kurikulum dan pembelajaran secara umum loh. Nah, di sini pematerinya itu ada 4 orang, yaitu Alda Mabirofik, Hairunisa Muhararan, Laila Nurfauzia, dan Levina Menanda. Yuk simak materinya. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya Laila Nurfauzia dengan NIM 1908203 akan membahas materi mengenai hakikat kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, kurikulum. Istilah kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, berasal dari kata kurir atau pelari dan kurer atau tempat berpacu. Nah, pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah. Nah, kurikulum dalam konteks masa kini adalah kurikulum yang telah disesuaikan dengan 2003 pasal 1 ayat 9 konstitusi yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum menjadi perangkat pembelajaran yang sangat penting dalam berjalannya proses pembelajaran, dengan menjadi dasar dan pedoman untuk melangkahnya proses pembelajaran ke arah tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, kurikulum juga menjadi acuan sebagai sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan tujuan yang telah dirancang, dan pada dasarnya kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan peserta didik yang mampu menguasai setiap aspek pembelajaran, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses menciptakan kerangka struktur berpikir dan motivasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa agar mereka menjadi pelajar yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Dari penjelasan tersebut dapat kita indikasikan bahwa dalam sebuah pembelajaran tidak hanya peran aktif dari guru saja, namun harus ada peran aktif dari siswa sehingga pembelajaran tidak hanya student center saja. Menurut para ahli, konstruktivisme pada sebuah pembelajaran yang aktif ini, siswa menemukan sendiri informasi dengan rangkai pengalaman. Dari pengertian tersebut, pembelajaran memiliki dua peran penting, yaitu membangun pemahaman pada siswa melalui aktivitas mereka sendiri dan sekaligus menampilkan siswa melakukan proses belajar. Pendapat ini didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama, bahwa ilmu dan pengetahuan tidak tetap, melainkan selalu berubah. Ilmu itu bersifat individual. Meskipun kepada siswa diajarkan hal yang sama, setiap siswa akan memiliki pengetahuan dan pemahaman serta interpretasi yang berbeda terhadap hal yang diajarkan tadi. Asumsi yang kedua adalah bahwa yang paling penting seharusnya dipelajari oleh siswa adalah bagaimana belajar tentang belajar. Berdasarkan pada uraian di atas, hakikat pembelajaran adalah menyiapkan siswa untuk belajar sepanjang hayat, belajar secara mandiri, dan menjadi pembelajaran yang mandiri. Seorang pembelajar yang mandiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama, mampu memilih strategi yang cocok dalam belajar, mampu memonitor proses belajarnya, dan melaksanakan proses belajarnya secara konsisten sampai apa yang dipelajarinya tercapai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kurikulum dan pembelajaran itu sendiri, yang dimana kurikulum dan pembelajaran ini memiliki keterkaitan yang sangat penting di dunia pendidikan, yang dimana dalam dunia pendidikan ini berfungsi sebagai wadah atau lembaga. Nah, yang dimana dalam lembaga tersebut memiliki sebuah rancangan yang terencana dan terarah yang bisa disebut kurikulum sendiri. Kemudian, rencana yang sudah terbentuk tersebut direalisasikan dalam sebuah pembelajaran. Untuk itulah, mengapa kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.
Nah, kalau secara sederhananya hubungan antara kurikulum dan pembelajaran ini sendiri ialah dikatakan bahwa kurikulum adalah apa yang akan diajarkannya, sedangkan pembelajaran ialah instruksinya, bagaimana penyampaian apa yang diajarkannya. Dengan kata lain, kurikulum adalah suatu programnya yang sudah terencana, dan sedangkan pembelajarannya itu dapat diartikan sebagai tindakan belajar mengajar dan prestasinya yang akan didapatkan oleh siswa tersebut. Sama seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Olivia juga mengatakan pada tahun 1992 ini bahwa kurikulum berkaitan dengan apa yang harus diajarkannya, sedangkan pengajaran itu mengacu pada bagaimana cara mengajarnya. Walaupun antara pembelajaran dengan pengajaran dalam hal ini memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki kesamaan antara tolak ukur dalam pembelajarannya, yaitu bagaimana mengajarkan, hanya saja pengajarannya lebih pusat pada guru sebagai pengajarnya nih. Sedangkan pembelajarannya menekankan pada penciptaan proses belajar antara pengajar dengan pelajar agar terjadi aktivitas belajar dalam diri pelajarnya. Artinya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana yang tidak efektif atau bahkan bisa keluar dari jalur yang telah dirumuskan. Lalu, kurikulum dan pembelajaran adalah dua sistem yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain secara terus-menerus dalam suatu siklus. Nah, dengan kata lain, kurikulum dapat berpengaruh pembelajaran atau sebaliknya. Dari model yang di atas, yang antara siklus antara subsistem pembelajaran dan subsistem kurikulum ini menyatakan bahwa keputusan yang mengenai kurikulum dilakukan terlebih dahulu. Kemudian keputusan ini akan dimodifikasi setelah keputusan mengenai pembelajarannya diterapkan dan dievaluasi terlebih dahulu. Proses antara prosedur ini akan berlangsung berulang-ulang kali tanpa akhir, dan Olivia pada tahun 1992 ini menganjurkan agar dalam penafsiran model hubungan siklus antara kurikulum dan pembelajaran perlu diingat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah antara kurikulum dan pembelajaran terdapat hubungan yang sangat erat, tetapi masing-masing merupakan sistem yang berbeda. Yang kedua yaitu sifat kurikulum dan pembelajaran adalah interlocking dan interdependent. Dan yang ketiga yaitu kurikulum dan pembelajaran mungkin saja dianalisis dan diteliti sebagai dua hal yang terpisah, tetapi masing-masing tidak dapat berfungsi sendiri. Baik, bismillah. Untuk materi berikutnya yaitu model hubungan kurikulum dan pembelajaran. Dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya kurikulum berhubungan dengan apa yang harus dilaksanakan, diajarkan dalam sebuah pembelajaran, dan pastinya dalam hubungan tersebut akan timbul sebuah model hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Peter F. Oliva 1992 menggambarkan kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran dalam beberapa model, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk model yang pertama yaitu model dualistik atau the dualistic model. Antara kurikulum dan pembelajaran pada gambar yang tersedia itu berjarak atau mereka berpisah. Sehingga pada model dualistik ini implementasi proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru tidak dikaitkan dengan perencanaan program kurikulum, walaupun mungkin sebenarnya berkaitan. Pembuat kurikulum mengabaikan para pengajar dan demikian juga para pengajar mengabaikan program kurikulum. Sehingga pada model dualistik ini kurikulum dan proses pembelajaran mungkin berubah tanpa saling mempengaruhi satu sama lain secara signifikan. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari model dualistik ini. Kelebihan dari model dualistik ini mengaitkan kurikulum dan pembelajaran, memandang antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Hal ini tentu membuat proses pendidikan menjadi selaras, di mana program dan praktek pembelajaran menjadi saling
terkait dan mempengaruhi. Sedangkan kekurangannya, pada model ini terdapat pemisahan kurikulum dan pembelajaran. Dengan demikian, tentu tidak akan ada kesamaan dan keseiringan laju kurikulum dan pembelajaran, sehingga tentu program pembelajaran dan prakteknya akan berlainan. Model yang kedua yaitu model berkaitan atau the interlocking model. Dari gambar bahwa kurikulum dan pembelajaran itu saling berkaitan. Nah, pada model interlocking atau berkaitan ini, kurikulum dan pembelajaran memiliki posisi yang sama. Keduanya saling mempengaruhi. Pemisahan dari keduanya dianggap akan membahayakan karena keberhasilan pembelajaran dianggap dipengaruhi oleh perencanaan kurikulum yang baik. Dan sebaliknya, perencanaan kurikulum yang baik harus mempertimbangkan pembelajarannya, sehingga diperoleh kelebihan dan kekurangan pada model ini. Pada kelebihan, model ini mengaitkan kurikulum dan pembelajaran memandang antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Hal ini tentu membuat proses pendidikan menjadi selaras, di mana program dan praktek pembelajaran menjadi saling terkait dan mempengaruhi. Dan kekurangannya, model ini dikhawatirkan akan adanya proses pendidikan yang kaku, artinya pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran dipaksakan untuk selaras sehingga pembuat kurikulum tidak dapat leluasa mengembangkan kurikulumnya. Dan pelaksanaan pembelajaran terlalu berfokus pada program yang telah ditulis dalam dokumen kurikulum. Untuk model yang ketiga yaitu model konsentris atau the concentric model. Nah, pada model konsentris ini, antara kurikulum dan pembelajaran tidak ada batas untuk pemisahannya. Hanya salah satu dari keduanya merupakan subsistem dari yang lainnya, sehingga gambar antara kurikulum dan pembelajaran itu ada dalam satu lingkaran besar yang sama, namun salah satunya menjadi subsistem. Nah, pada model ini banyak ahli berpendapat bahwa kurikulum lebih dominan dan pembelajaran sebagai subordinatnya. Sementara para ahli yang lain mengatakan bahwa pembelajaran lebih dominan dan kurikulum sebagai subordinatnya. Sehingga diperoleh kelebihan dan juga kekurangan, yaitu kelebihannya dengan adanya lingkup besar dan kecil atau dominan dan subordinat dari kurikulum dan pembelajaran ini memberikan batasan lingkup kajian masing-masing terlepas dari kurikulum atau pembelajaran yang menjadi dominan. Namun keduanya akan bergerak sesuai dengan wilayah cakupan masing-masing. Akan tapi kami memandang kurikulum ini lebih dominan dibanding pembelajaran. Dengan demikian, kurikulum memberikan kontrol atas pelaksanaan pembelajaran. Demikian juga ada kekurangan. Model ini akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan pendapat dari para ahli yang memandang manakah yang lebih dominan antara kurikulum dan pembelajaran. Sehingga dari perbedaan pendapat itu akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan pandangan, di mana sebagian ahli memandang kurikulum lebih dominan dan sementara yang lain memandang pembelajaran lebih dominan. Untuk model yang terakhir yaitu model siklus atau the cyclical model. Nah, pada gambar bahwa kurikulum dan pembelajaran itu terpisah namun ditandai adanya tanda panah yang ditandai bahwa kurikulum dan pembelajaran itu memiliki siklus. Ternyata dijelaskan bahwa model silikal memanfaatkan pentingnya elemen feedback. Nah, kurikulum dan pembelajaran dipisahkan dalam judul dan lingkupnya, namun tetap memanfaatkan feedback dari keduanya untuk saling memperbaiki, sehingga kurikulum secara terus-menerus mempengaruhi pembelajaran, demikian juga sebaliknya, pembelajaran mempengaruhi kurikulum. Sehingga sirkulasi seperti ini terus-menerus berlangsung tanpa ada hentinya untuk saling memberikan feedback dalam rangka penyempurnaan dari keduanya. Tentu dalam setiap model, termasuk model siklus, memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu dengan adanya feedback ini antara keduanya, yaitu kurikulum dan pembelajaran, saling memberikan masukan dan melengkapi satu sama lainnya. Jika kurikulum ada kekurangan dan akan terkoreksi pada saat pelaksanaan pelajaran.
pembelajaran, sehingga kurikulum mudah untuk diperbaiki. Demikian pula sebaliknya. Adapun kekurangan dari adanya feedback ini dikhawatirkan akan adanya perbaikan yang terus-menerus meskipun belum tuntas program kurikulum yang harus disampaikan kepada peserta didik. Dengan adanya perbaikan dan perubahan di tengah-tengah pelaksanaan program tentu akan menjadikan satu program tersebut tidak tuntas diberikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, sulit untuk mengevaluasi keberhasilan program yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum sebagai pedoman program dan proses pembelajaran. Kurikulum sebagai pedoman program dan proses pembelajaran memiliki konsep bahwa kurikulum dipandang sebagai sebuah substansi yang mengatur rencana pembelajaran bagi siswa atau seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum memiliki dua dimensi, yaitu kurikulum sebagai pedoman yang berfungsi sebagai acuan dan kurikulum sebagai implementasi dalam pembelajaran. Kurikulum sebagai pedoman implementasi merupakan implementasi dari sebuah proses pembelajaran di mana dalam proses implementasinya ada sebuah penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis yang pastinya memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Kurikulum sebagai implementasi ini adalah realisasi dari pedoman yang telah dibuat. Implementasi kurikulum merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dalam suatu sistem, dan guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum. Meskipun dalam proses perumusannya kurikulum tersebut sudah dianggap sempurna, ketika tidak ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, kurikulum itu tidak akan memiliki makna sebagai suatu alat dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, satu sama lain, baik kurikulum dan pembelajaran harus saling berkesinambungan. Dengan demikian, peran guru dalam hal ini adalah sebagai sisi kunci dalam pengembangan kurikulum yang telah disusun. Dilihat dari skala makro, kurikulum berfungsi sebagai suatu alat dan pedoman untuk mengantarkan peserta didik sesuai dengan harapan dan cita-cita di dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses merencanakan kurikulum harus memperhatikan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu.